Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dalam dalam keadaan sehat walafiat, dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan lagi obrolan atau bahasan kita masih di sekitar pencarian jurnal ilmiah, tapi sekarang fokusnya lebih ke penggunaan mesin pencari, yaitu spesifiknya di Google Scholar maupun Google PubMed. Nah, kita paham atau kita umumnya tahu atau memakai, terutama di Google Scholar ya. Ini termasuk yang sangat populer sekali dipakai oleh para mahasiswa, juga mungkin dosen atau para pencari jurnal ilmiah pada umumnya, karena aksesnya terbuka dan bisa digunakan untuk mencari jurnal-jurnal ilmiah di berbagai bidang studi. Tapi apakah kita sudah maksimal memanfaatkan fitur-fitur yang ada terutama di Google Scholar, dan apakah sebetulnya kita bisa bisa memanfaatkan terutama di penelusuran lanjutan, bagaimana cara mempertajam hasil dan mempercepat di dalam keperluan-keperluan tertentu. Misalkan kita ingin mencari hanya berdasarkan judul saja, atau menggunakan kata kunci yang spesifik, atau misalkan ingin mengecualikan kata kunci tertentu dari hasil pencarian kita, begitu. Nah, jadi sebelumnya sudah ada video mengenai khusus reference manager, kemudian teknik, hal-hal yang perlu dipahami dalam pencarian jurnal di teknik jitu penelusuran jurnal ilmiah. Kali ini kita akan lebih fokus ke Google Scholar dan PubMed. PubMed ini mesin pencari terutama di bidang yang terkait dengan biomedik, kesehatan, kedokteran, farmasi, kemudian juga bahan alam yang ke arah obat, dan ya sekitar itu. Oke, kita maaf ya, agak bersin. Cuacanya agak dingin. Baik, kita langsung aja kita coba. Kita kemarin sebelumnya masuk sampai di sini ya. Jadi saya singgung lagi tentang bagaimana penelusuran pustaka. Menurut hemat saya pribadi, dari pengalaman dan dari pengamatan sebelumnya, sebetulnya kuncinya kan ada di sini ya, karena di tipe sumber informasi sekunder ya, karena ini adalah penghubung jembatan antara primer dan tersier. Nah, jadi sebetulnya kita itu umumnya adalah memulai dari sini, terutama di mesin pencari ini. Nah, ini umumnya kita ada dari sini ya, mulainya. Nah, jadi sebetulnya kita melakukan pencarian kan dari sumber sekunder, kemudian lanjut ke tersier. Kenapa lanjut ke tersier? Karena sifat dari tipe sumber informasi tersier adalah dia kumpulan dari sumber informasi primer. Tentunya biasanya di topik-topik tertentu. Nah,
Kemudian dengan demikian cakupan dari tipe sumber informasi tersier itu jauh lebih luas dibandingkan tipe sumber informasi primer kalau misalkan itu per judulnya, sehingga daripada kita harus mengumpulkan cuplikan-cuplikan kecil, maka kita lebih baik ke tersier yang sudah lebih cakupan lebih luas. Jadi kita memanfaatkan hasil kerja orang lain yang sudah mengumpulkan, menghimpun, merekonstruksi pengetahuan dari tipe sumber informasi primer, sehingga kita jauh lebih bisa mendapatkan informasi pengetahuan yang lebih komprehensif kalau menggunakan tipe sumber informasi tersier. Baru kemudian ketika kita membutuhkan detail dan kita harus mendapatkan sumber informasi primer, maka kita bisa ke arah sana, tapi biasanya juga kebiasaannya dari sini pun kemudian kita masih balik ke sini, jadi ke tipe sumber informasi sekunder. Jadi kita mencarinya pun ke mesin pencari, jadi kembali ke mesin pencari. Kemudian dari mesin pencari kita coba dapatkan sumber informasi primernya, dan dari primer mungkin cari primer lagi, ataukah lebih karena kita misalkan akhirnya lebih banyak tahu, kemudian semakin memperbaiki pencariannya, boleh jadi kembali ke sekunder untuk cari tersier yang lain. Jadi sebetulnya polanya seperti pola spiral begitu ya. Jadi pertama di sini 2, 3, 4 di sini ya. Jadi pada dasarnya peran dari tipe sumber informasi sekunder itu sangat sentral sekali. Nah, kalau kita bisa memanfaatkan mesin pencari dengan baik, maka proses spiral ini akan jauh lebih kita menjadi lebih mudah tahu apa yang harus dipakai, kemudian sehingga nanti prosesnya cepat, dan kemudian ini menjadi ekonomis ya. Ekonomis dalam artian maksud saya kita menjadi lebih hemat tenaga, dan karena kita lebih cepat untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, oke. Nah, apa yang harus kita pahami dari mesin pencari secara umum? Pertama, seperti kita pahami, dia kan tadi posisinya sentral, jadi dia menjadi jembatan antara kita yang ingin mendapatkan informasi dengan koleksi dokumen atau informasi digital pada pangkalan data. Maksudnya pangkalan data itu database di pusat informasi. Jadi kita misalkan ini adalah kita di sini adalah pengguna atau user. Nah, kita sebagai pengguna user kan kita mengakses, umumnya adalah mengakses mesin pencari. Nah, di mesin pencari inilah yang kemudian nanti akan mengakses yang dinamakan adalah database atau pangkalan data. Ini tempat penyimpanan dari jurnal, artikel-artikel jurnal. Nah, boleh jadi mesin pencari ini satu layanan, satu institusi dari, misalkan kalau seperti sebelumnya sampaikan, misalkan kalau Science Direct, dia mesin pencari, kemudian dia dari koleksi dari Elsevier sendiri. Sedangkan kalau misalkan seperti Google Scholar dia pihak ketiga, jadi bukan pemilik database-nya, tetapi pemilik database misalkan jurnal. Nah, tapi Google Scholar sendiri dia mengindeks atau mengkatalog database jurnal-jurnal dan dari banyak penerbit yang lain.
Jadi tidak hanya satu gitu ya, database yang lain. Nah, jadi apa namanya, mesin mencari ini menjembatani antara kita dengan akses terhadap jurnal ini. Nah, prinsip yang harus kita pahami apa? Sebetulnya ketika kita menggunakan mesin mencari, itu adalah kita berusaha menemukan kata yang mirip. Jadi kita sebetulnya menginginkan isi yang kita maksud dengan menggunakan kata-kata. Nah, maka di sini nanti saja. Jadi penggunaan kata yang mirip ini pada semua dokumen yang berdasarkan indeks yang disimpan di basis data di sini. Jadi di sini kita pengguna user di mesin mencari ini kan kita menggunakan kata kunci ya. Kata kunci. Di sini sebenarnya kita ingin mendapatkan informasi. Kemudian menggunakan kata kunci. Kata kuncinya digunakan untuk searchingnya. Nah, searchingnya itu sebetulnya berdasarkan pengemiripan kata. Nah, maka di sini yang harus kita pahami, kata kunci yang kita gunakan harus mencerminkan memang mewakili informasi yang ingin kita dapatkan. Dan kata kunci ini harus kata kunci yang memang sebaiknya kata kunci yang atau istilah-istilah yang memang umum atau memang standar digunakan dan ada di dalam database ini. Maksudnya informasi ilmiahnya. Jadi itulah pentingnya kata kunci. Nah, kemudian mesin pencari akan menyajikan biasanya berdasarkan relevansinya. Ya, bisa mesin mencari dia punya algoritma tersendiri ya, bagaimana kemudian dia memunculkan hasil yang di halaman pertama, halaman kedua, kemudian semakin ke belakang semakin tidak relevan. Bisa dikatakan persentase kata kunci yang muncul di hasil pencarian awal itu biasanya jauh lebih relevan dibandingkan kemudian di next hasil pencarian next dan next selanjutnya. Nah, kita berharap tidak terlalu banyak next, tetapi apa yang tampil itu sudah di halaman pertama sudah langsung banyak hal-hal yang relevan. Nah, relevan ini tidak semata-mata mesin pencari itu kan seperti tadi menemukan kata mirip. Jadi kita seperti memesan sesuatu kepada mesin pencari, maka pesanan kita, apa yang kita tulis kata kuncinya itu akan sangat banyak menentukan mesin pencari akan menyajikan pesanan kita seperti apa. Nah, kemudian salah satu kunci yang bisa kita pakai untuk mempertajam hasil pencarian dengan menggunakan yang dinamakan dengan Boolean operator atau Boolean faktor, begitu ya. Nah, ini adalah salah satu kunci rahasia atau secret ingredients yang bisa kita pakai di dalam pencarian, kita tambahkan di kata kunci sehingga pencariannya menjadi lebih spesifik atau lebih bertujuan. Nanti kita bahas apa maksudnya. Oke, apa yang dimaksud dengan itu? Jadi kita bisa menggunakan karakter atau tambahan karakter atau tambahan simbol yang ini punya makna tertentu. Jadi benar-benar ada and, or, not. Ada ini. Maksudnya adalah jadi kita misalkan bisa menambahkan, misalkan kita mencari ini sering gampangnya adalah misalkan kita mencari tumbuhan basidium gua java
sama Presidium gua Java, Presidium gua Java. Nah, ketika ini kita tambahkan di antara kata kunci, ini akan memberikan makna yang berbeda. Jadi misalkan Presidium N gua Java, Presidium OR gua Java, Presidium NOT gua Java. Ini akan memberikan makna yang berbeda. Nah, perbedaannya bagaimana? Nah, kalau kita menambahkan Presidium gua Java, itu kita seperti memesan, tolong carikan saya semua informasi yang mengandung kata kunci Presidium dan gua Java. Presidium dan gua Java. Jadi kita yang diharapkan adalah dua kata ini muncul di dalam dokumen yang hasil pencarian. Kemudian ada yang OR. Kalau yang OR itu berarti carikan saya dokumen yang mengandung kata kunci Presidium atau gua Java. Artinya di dalam dokumen itu diharapkan mengandung Presidium atau dokumen itu mengandung gua Java, kata kunci gua Java saja, atau kedua-duanya juga bisa dimunculkan. Adapun kalau yang NOT berarti carikan saya kata dokumen yang mengandung kata kunci Presidium tetapi tidak mengandung kata gua Java. Jadi kata gua Java ini dikecualikan. Kata gua Java dikecualikan. Yang Presidium N gua Java itu beda. Nah, ini bisa bermakna macam-macam ya. Jadi misalkan di Presidium N gua Java ini di dalam satu dokumen itu boleh jadi Presidium gua Java itu hanya dibedakan spasi aja atau dia terpencar. Tapi dalam satu dokumen, misalkan ini ada kemungkinan misalkan kalau yang pakai Boolean faktor N ya, AND. Misalkan kita punya ini satu dokumen. Misalkan jurnalnya ada 2 lembar, 2 halaman. Ini satu jurnal, 2 halaman, halaman 1, halaman 2, misalkan ada judul, abstrak, dan isinya ya. Isinya. Nah, boleh jadi kata Presidium itu di sini, kata Presidium di sini, gua Java di sini. Gua Java di sini. Nah, kalau yang ingin kita maksudkan adalah Presidium gua Java itu maksudnya hanya dibedakan oleh spasi saja. Jadi dua kata ini bergandengan, maka tidak cukup hanya menggunakan Presidium dan gua Java. Ini akan memberikan hasil yang berbeda. Maka yang kita pakai adalah simbol ini. Jadi kita apit dengan, jadi yang di sini kita tulis Presidium gua Java. Nah, kemudian kita kasih tanda petik. Nah, tanda petik ini akan memberikan match case. Jadi kata yang persis Presidium spasi gua Java. Ini akan berbeda dengan Presidium N gua Java. Nah, umumnya mesin pencari untuk yang karakter Boolean faktor N itu sebetulnya tanpa kita tambahkan N sudah diperlakukan Boolean operator AND. Jadi kalau kita biasanya cukup ketikkan di sini Presidium gua Java. Presidium gua Java. Nah, kemudian umumnya mesin pencari itu tanpa kita tambahkan N, maka seperti berlaku AND juga. Boleh jadi juga dia akan mencarikan yang seperti model match case. Tetapi itu akan mix antara yang match case. Jadi kalau misalkan akan dicarikan Presidium gua Java, kemudian yang paling relevan kalau ditulis gandeng, biasanya mungkin yang awal-awal akan dimunculkan yang seperti ini, kemudian mungkin di hasil pencarian di next-nya akan seperti ini, kemudian next-nya akan ke arah OR ini. Nah, tapi kan ini berarti hasil pencariannya sangat besar sekali. Jadi kalau kita ingin lebih menspesifikkan, jadi tidak kemungkinan munculnya seperti AND ini, kasusnya AND ini, maka kita langsung menggunakan ini. Ini pencariannya akan langsung berkurang
karena kita hanya mengharapkan yang match case seperti ini. Ini akan pengaruhnya akan besar. Nah, sehingga hasil pencariannya mungkin dari ribuan bisa ratusan, kemudian menjadi ratusan saja. Nah, ini kan hasilnya akan lebih terfokus, hasilnya akan lebih menajam begitu, sehingga kita tidak tidak harus menggali ribuan artikel yang mungkin itu relevansinya kurang dibanding jadi saya seperti itu. Tadi keboolean faktor OR begitu ya. Jadi kita bisa di antara keduanya kalau yang OR. Nah, kalau misalkan lebih dari dua kata ini, kalau misalkan boolean faktor N lebih dari dua kata mengandung kata Psidium, gua Java, misalkan antibacterial agent. Misalkan kita ingin mencari itu, maka kalau boolean faktor N, kalau seperti itu kan mungkin kalau tidak spesifik judul, kita tidak perlu itu ya, kalau misalkan lebih dari dua kata ya. Nggak perlu yang match case ini ya. Nah, kalau yang lebih dari dua kata, ya Psidium, gua Java, antibacterial agent, maka kalau menggunakan di sini mungkin kita misalkan Psidium N gua Java N misalkan antibacterial agent N. Oke, sorry. Harus menambahkan N. Nah, ini kan tidak ekonomis ya, tidak hemat ya. Nah, daripada ini, maka kita bisa memanfaatkan kurung ini. Jadi daripada nulis itu, kita bisa nulis gini aja. Psidium gua Java antibacterial agent. Nah, cukup dikurung aja. Kita tidak perlu menulis N, dan N. Nah, kemudian juga cut note ini juga bisa diwakili dengan tanda minus. Jadi misalkan kita cukup nulis biasanya kalau Psidium minus gua Java. Maka ini tanda minus ini akan mengecualikan. Gitu. Tanda bintang. Kalau tanda bintang misalkan ini kita hanya menyebutkan parsial dan membuka kemungkinan macam-macam. Misalkan kita mencari kata yang mungkin muncul Psidium, Psidi yang lain begitu, maka kita bisa menambahkan Psidi bintang. Bisa diwakili Psidi bintang. Jadi kemungkinan Psidi bintang bisa muncul yang seperti ini atau muncul yang seperti ini. Nah, jadi ini akan berpengaruh di dalam hasil pencarian kita. Maka kita penting untuk memahami ini. Dan di mesin pencari seperti Google, nanti kita lihat ya, itu sudah disediakan kotak pencarian yang sebetulnya itu mewakili atau bermakna N, juga bermakna OR, not, dan ada yang match case gitu. Jadi mungkin kita tidak perlu tambahkan kata-kata ini, tetapi kita harus memahami kotak pencarian mana yang harus kita kata kunci kita taruh di kotak itu, sehingga itu yang bermakna N, yang bermaksud R, N, OR, atau not. Nanti kita lihat. Ya, jadi nanti kita lihat. Nanti kita coba lihat di Google Scholar dan PubMed, kita bandingkan. Jadi kita coba lihat penulisan lanjutan bagaimana. Di situ ada penerapan boolean faktornya. Kemudian ada fitur profil, koleksiku, notifikasi, metrik. Di PubMed, di penulisan lanjutan ini lebih advance,
fitur filtering pencariannya. Di sini ada filtering pencariannya, kita di akun dan bisa create alert atau notifikasi. Jadi ada keunggulan di filtering informasi kalau di PubMed. Tapi ingat bahwa di PubMed ini sifatnya dia ke bidang keilmuan biomedik, biomedical sciences ya, atau yang terkait. Oke, kita coba aja. Jadi kita pencarian ya, kita coba. Oke, kita cari. Kita lihat di Google Scholar. Mungkin satu lagi langsung ke PubMed. Googling aja ya kalau tidak tahu alamatnya. Oke, kita di Google Scholar aja dulu. Jadi kita singgung yang pertama di sini ya. Nah, bagaimana penerapan Boolean factor di Google Scholar, dan bisa karakter atau di simbol. Nah, misalkan kita tulis Presidium Gua Java. Nah, di sini apa namanya? Kita coba agak diperbesar. Nah, kalau di Presidium Gua Java ini, tanpa kita tambahkan n, misalkan kita tambahkan ant di sini, biasanya tidak akan memberikan hasil yang berbeda. Jadi misalkan ini hasilnya kan di sini ada 889.300 hasil. Kemudian biasanya kalau tanpa n pun kita hasilnya tidak akan berbeda. Coba kita ketik ini, kita ulang lagi. Nah, hasilnya juga tidak begitu berbeda. Walaupun mungkin jauh lebih sedikit ya. Yang kalau pakai int. Nah, kalau misalkan kita kasih OR atau Gua Java, kita lihat hasilnya. Nah, hasilnya akan jauh lebih besar karena kita menyebutkan carikan saya Presidium atau Gua Java. Jadi pencariannya akan jauh lebih lebar. Ini kan akan berpengaruh. Apakah kita harus mencari sampai sejauh ini? Nah, apakah kita mau mempersempit atau memperluas hasil, bisa dengan cara seperti ini. Nah, kalau misalkan not, jadi selain ada kata Gua Java, kita lihat, nah, akan lebih sempit lagi. Meskipun mungkin hasil pencariannya mungkin masih belum bersih ya, jadi masih ditemukan kata Gua Java di sini ya. Umumnya juga masih muncul kata Gua Java, hasilnya ternyata. Tapi dari hasil pencariannya itu ini jauh lebih berkurang sudah. Kalau misalkan kita Presidium Gua Java, kita kasih tanda ini eksak. Nah, hasilnya juga lebih spesifik. Jadi kalau dia dari judul itu seperti ini. Jadi dari judul aja udah kelihatan Presidium Gua Java, langsung dimunculkan yang satu yang bergandengan itu ya. Kalau yang kita coba yang ini, kalau tanda kurung, tanda end, kalau di umumnya ya tidak berbeda jauh ya. Jadi kita cukup langsung ketikkan kata. Nah, hasilnya sama dengan yang kalau di sini tidak kita tambahkan AND, hasilnya sama. Kalau yang minus tadi, nah, hasilnya mirip seperti not ya.
eh, sepertinya kalau menggunakan minus ini jauh lebih akurat hasilnya daripada not untuk yang di kalau yang tadi menggunakan not, kata not itu sepertinya kurang akurat hasilnya dibandingkan karena kan masih ada muncul banyak gua Java ya. Jadi kalau di Google mungkin sebaiknya menggunakan minus gua Java daripada not. Nah, ini hasilnya jauh lebih akurat sehingga hasil-hasilnya ini mengecualikan kata kunci gua Java. Ini hasilnya lebih akurat dengan menggunakan tanda minus. Kemudian tadi sudah tanda bintang. Ya, nah, bagaimana penerapannya ini? Jadi kita bisa langsung menggunakan Boolean operator atau kita bisa memanfaatkan penelusuran lanjutan. Jadi bisa kalau ini di laptop ini di kiri ya, di penelusuran lanjutan. Nah, di penelusuran lanjutan ini ada kotak-kotak yang ini mencerminkan Boolean operator. Nah, kalau misalkan di sini dengan semua kata ini adalah Boolean operator AND. AND itu berarti kita minta tolong semua kata ini tolong dicarikan. Jadi carikan saya dokumen-dokumen yang mengandung semua kata yang saya tulis ini. Itu Boolean faktor AND atau tanda kurung ya. Ini. Nah, kalau dengan frasa yang sebenarnya, itu adalah dengan menggunakan match case, tanda petik tadi, frasa yang sebenarnya. Kalau ada keterangan minimal dengan satu kata, berarti itu adalah Boolean operator OR. Jadi kalau misalkan Presidium OR gua Java, tolong carikan saya minimal satu kata, entah itu Presidium atau OR, tapi bisa dua-duanya. Paling minimal satu kata. Kalau tanpa kata berarti Boolean operator not, atau kalau yang di sini lebih tepat menggunakan minus ya, minus, tanda minus. Nah, pencarian itu kita bisa jauh lebih spesifikkan apakah itu di manapun di dalam artikel atau kita menspesifikkan pencarian di dalam judul artikel. Di video sebelumnya saya sampaikan bahwa ingat bahwa judul artikel itu mencerminkan keseluruhan isinya. Jadi ketika kita melakukan pencarian berdasarkan atau hanya dicarikan dari judul-judul saja, ketika kata kunci itu kita pakai dan kita spesifikkan hanya yang dari judul saja, sedangkan judul itu mencerminkan hasil, maka hasil pencarian yang muncul berdasarkan judul berarti kemungkinan akan mencerminkan isinya. Jadi kalau misalnya kata Presidium gua Java itu sudah muncul di judul, maka besar kemungkinan isinya akan Presidium gua Java banget, begitu banyak Presidium gua Java. Lain kalau misalnya Presidium gua Java dimanapun dalam artikel boleh jadi dia muncul satu kali saja di halaman atau paragraf atau alinea tertentu. Beda dengan di dalam judul artikel. Saya semoga paham ya. Nah, kemudian jadi kalau di dalam judul artikel, jadi kalau yang di kotak pencarian yang awal kita susah untuk menemukan judul artikel, tapi sebetulnya bisa. Jadi misalkan dari semua kata dengan frasa yang sebenarnya, misalkan ya Presidium gua Java. Jadi kalau di sini kita tidak perlu sudah menambahkan Boolean operatornya, cukup langsung ketikkan kata kuncinya. Misalkan kita cari di dalam judul artikel, kita klik tanda pencarian. Nah, jadi ini tadi tanda petik match case. Jadi dengan frasa yang sebenarnya dengan kata yang spesifik. Dan khusus di judul kita bisa tambahkan ini berlaku di Google Scholar all in title. Kita juga bisa langsung menambahkan ini dengan model yang seperti ini ya, all in title. Kalau
Kalau misalnya hafal ya, kalau paling mudah ya kalau misalnya kita nggak inget ya di sini. Nah, all in title hasilnya menjadi lebih spesifik lagi. Jadi kalau lain dengan misalkan hanya ini saja tidak khusus judul, maka hasilnya 87.500 hasil. Ini kan berarti match case tapi di semua tempat. Bisa di dalam ada kemungkinannya bisa di judul atau mungkin di dokumen-dokumen yang muncul di hasil pencarian belakangan akan ini hasil pencarian akan sangat besar. Beda dengan kalau misalnya kita terapkan all in title atau hanya pencarian judul saja, dari 87.500 menjadi hampir menjadi 10%-nya saja. Ini kan sebuah perbedaan yang signifikan. Jadi hasil pencarian kita menjadi lebih tajam. Nah, kemudian di hasil di penelusuran lanjutan ini tadi kita mau menspesifikkan penulisnya, bisa ditaruh di sini, khusus ditulis di sini, atau mau mengkhususkan pada jurnal tertentu, misalnya Journal of Ethnofarmakologi atau Journal of Biological Sciences atau jurnal-jurnal yang lain. Dan kita bisa menspesifikkan pencarian di tahun masa tertentu. Misalkan tadi disebut Java dalam judul artikel, misalkan kita ingin 5 tahun terakhir, misalkan sampai 2020 ya. 5 tahun terakhir misalkan dari berarti 2016, 17, 18, 19, 20, 5 tahun. 2016, 2020. Nah, ini akan yang terbaru dari 8.040 menjadi hasilnya 2.200. Ini jauh lebih spesifik lagi. Artinya kalau misalkan kita ingin memastikan apakah carilah kita dituntut untuk cari jurnal terbaru paling tidak 5 tahun terakhir, maka kita bisa menggunakan fitur ini. Kita juga bisa dari hasil pencarian itu juga lewat di panel kiri juga bisa. Jadi apakah kita mau rentang khusus seperti tadi, kita langsung menentukan dari awal, ataukah misalkan 2 tahun terakhir atau tahun 2020 saja. Misalkan kita mau baca yang 2020, misalkan sejak 2020, dari 2200 hingga menjadi 343. Nah, seperti ini. Nah, oke. Apakah kemudian kita mau urutkan berdasarkan relevansi atau berdasarkan menurut tanggal juga bisa diatur di sini. Nah, kalau di Google Scholar bagaimana sih caranya untuk mencari jurnal jurnal review? Kalau jurnal review. Nah, kalau di Google Scholar itu tidak ada fitur yang menspesifikkan pencarian hanya artikel review. Kita paham bahwa secara umum saja artikel jurnal itu kita bagi dua saja paling mudah. Jadi ada research article atau artikel saja, atau research paper, atau mungkin display original research article itu yang hasil penelitian. Kemudian ada jurnal review. Nah, di jurnal review dua ini kan berbeda. Nah, biasanya strategi penelusuran kita kan kita cari tipe sumber informasi primer ketika awal mencari supaya kita cepat untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap dan mungkin jauh lebih mudah kita memahaminya. Jadi kita cari jurnal review dulu, baru kemudian cari jurnal yang riset. Nah, di Google Scholar itu tidak ada fitur yang misalnya kita tinggal klik untuk memilih hanya mengeluarkan jurnal review saja. Nanti kalau di PubMed ada. Nah, di sini maka ya triksnya cukup ditambahkan review saja. Ini semoga ada ya. Nah, jadi kalau tambahkan review, ada kemungkinan ini adalah jurnal review. Jadi misalkan tahun 2020 aja, hasilnya ternyata cuma 6. Ya, jurnal review biasanya jauh lebih sedikit ya. Cuma 6. Jadi dari Springer Open.
Jadi misalkan kita klik aja ini. Nah, ini jurnal review dan kebetulan dia open access. Ini bisa diakses. Di Google Scholar juga tidak ada spesifik kita bisa langsung memfilter pencarian langsung ke hanya jurnal open access saja ya. Nah, ini kalau di jurnal. Nah, jadi ini akan seperti saya sampaikan bahwa kalau paham bagaimana menggunakan mesin pencari, maka kita akan cepat cari jurnal review dulu. Kita langsung cepat mendapatkan jurnal review dengan hanya mengetikkan kata kunci seperti ini, langsung dapat jurnal review. Sudah spesifik hasilnya. Kita tidak perlu next yang nggak ada habisnya. Begitu. Next, mungkin dibuka satu dulu, dan itu pemborosan energi. Kalau di sini kita langsung bisa dapat hasil. Begitu. Jadi ini untuk oke ya. Fitur yang lain. Nah, fitur yang lain, jadi kita hapus saja ini. Fitur yang lain yaitu tadi kita singgung mana tadi. Selain itu, fitur yang lain ada profil, koleksi, notifikasi, dan matrix. Nah, di sini ada, kalau di panel ini akan ada fitur penulisan lanjutan, ada matrix, notifikasi, koleksi, dan profil. Kalau profil itu berarti kita karena ini jurnal ilmiah, jadi profil kita berdasarkan publikasi ilmiah yang ditangkap atau yang didata oleh Google Scholar. Jadi kalau misalnya di profil, kalau ini pencarian profilnya ya, kalau yang ini, kalau ini pencarian artikel, ya ini pencarian profil. Yang profil saya itu maksudnya ini. Yang profil saya, ini kebetulan punya saya sendiri, ini masih sedikit. Ini profil saya. Jadi di sini halaman profil seperti yang di video sebelumnya. Jadi kita bisa melihat matriks dari jurnal atau matriks dari orang per orang. Ya, jadi matriksnya itu H-indeksnya berapa, itu bisa muncul, bisa kita tahu dari sini. Nah, kemudian ada fitur koleksiku. Nah, kita bisa menyimpan pustaka-pustaka yang ada di Google Scholar, pilihan-pilihan pustaka ke dalam akun kita. Sehingga kita nanti bisa kita bisa mengoleksi ini di Google Scholar. Jadi tersimpan secara online. Nah, caranya bagaimana? Jadi kalau misalkan kita hasil pencarian, jadi kita tadi mencari Psidium gua Java, yang ini tadi misalkan kita pakai yang ini. Nah, kita bisa dengan tanda ini, dengan tanda simpan, tanda bintang ini. Kalau kita klik tanda bintang ini, maka ini akan tersimpan di koleksi kita. Coba kita lihat. Nah, di koleksiku, nah ini muncul, akan tersimpan di koleksiku. Jadi kalau misalkan lain waktu kita membutuhkan, sudah masih tersimpan di sini hasil pencariannya. Nah, kemudian jurnal ini keterangannya berdasarkan data di Google Scholar ini dirujuk 856. Jadi ada 856 artikel jurnal lain yang merujuk menggunakan jurnal ini sebagai referensi. Nah, di Google Scholar di sini juga ada fitur untuk artikel terkait. Jadi kalau misalkan kita ingin mencari artikel yang punya kemiripan atau yang terkait dengan jurnal seperti ini, kita bisa klik ini, artikel terkait. Jadi misalkan ini jurnal yang cocok, kemudian kita ingin memperluas hasil atau memperluas referensi, kita bisa memanfaatkan artikel ini. Dengan klik artikel ini kita bisa memperluas bacaan kita.
Nah, kalau yang 12 versi ini maksudnya di sini. Jadi ini hanya sebetulnya satu apa namanya satu data dari 12 data ini. Yang dimunculkan ini hanya satu data dari 12 data yang ditangkap oleh Google Scholar. Jadi kalau kita lihat ada 12 versi. Jadi kita lihat di sini kan kadang mungkin agak, kalau misalnya bertanya-tanya, kok PDF-nya academia.edu tetapi ini datanya Elsevier. Nah, artinya PDF academia.edu itu sebetulnya dimunculkan dari sini. Kita coba lihat 12 versi. Nah, dari 12 versi itu jadi ada 12 data yang ditangkap oleh dari berbagai website di internet. Ada 12 data yang ditangkap oleh Google Scholar. Ada berikutnya. Nah, dari 12 itu yang ada link PDF-nya ada 1 dan 2. Ada 2 input. Nah, jadi di sini tadi ini salah satu triksnya, salah satu triks dari troubleshooting. Jika misalkan link ada PDF di sini itu kita download ternyata mungkin gagal, error atau bagaimana, kita masih ada kemungkinan untuk mendapatkan link yang lain yang mungkin linknya bagus dari sini. Jadi seperti tadi, bahwa link PDF-nya itu ada dari 2 sumber, 1 dan 2. Yang dimunculkan di depan tadi kan hanya salah satu saja. Kalau yang tadi itu tidak sukses, maka boleh jadi yang ini bisa kita pakai. Jadi kalau misalkan ada problem di depan tadi, jadi kalau misalkan di depan tadi ini linknya gagal, jangan menyerah, klik yang versi ini dulu untuk cari link-link yang lain di dalam data yang ada di dalam ini. Jadi itu. Kemudian profil notifikasi. Nah, ini kita bisa buat lansiran atau notifikasi atau alert. Umumnya kalau di alert untuk di Google Scholar itu misalkan kita mau memantau atau memonitor atau ingin mendapatkan update dari dari peneliti tertentu ya. Jadi misalkan saya cari di profil. Nah, kalau kita telusuri profil, misalkan nah, kalau ini kita lihat, klik ini. Nah, kita bisa klik ikuti ini. Ini akan menjadi lansiran di tadi itu navigasi Click Alert. Jadi kita bisa memantau publikasi dari peneliti tertentu dengan cara seperti ini. Kalau di PubMed kita bisa memantau tidak berdasarkan penelitinya, tetapi bisa berdasarkan kata kuncinya. Jadi dengan kata kunci tertentu yang kita hasil searching, misalkan kita searching pada hari ini begitu. Nah, ada kemungkinan misalkan kita dalam proses penelitian begitu, mau searching hari ini, mungkin di sebulan lagi, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi, mungkin ada penelitian-penelitian yang baru yang muncul. Nah, agar kita termudahkan, maka dari kata kunci yang sudah kita pakai sebelumnya, yang sudah kita pakai jadikan standar kita untuk mencari sesuatu. Nah, untuk bisa mendapatkan update tanpa kita harus searching lagi, kita bisa memanfaatkan itu.
Kemudian profil saya metrik tadi sudah ya. Itu masuk di tempat di profil. Kalau metrik ini berdasarkan jurnal, berdasarkan jurnal. Jadi berdasarkan ini top jurnal atau berdasarkan di bidang studinya bisa kita lihat top jurnal ini, metrik dari top jurnal. Ini 100 jurnal paling top di dunia. Oke. Jadi itu fitur dari Google Scholar. Kita masuk ke PubMed. Oke, ke PubMed. Nah, kita coba Psidium Gua Java. Nah, dengan kata hanya Psidium Gua Java, di sini kita yang create alert, kita bisa langsung create alert di sini. Create alert di sini. Jadi maksudnya adalah kalau nanti ada input baru yang sesuai dengan kata kunci ini, maka kita akan mendapat pemberitahuan biasanya lewat email. Create alert ini, kita klik alert. Nah, tapi nanti kita harus login dulu ya. Itu punya akun dulu. Nah, kemudian dari Psidium Gua Java ini hasilnya 956. Coba kita spesifikkan. Nah, kita spesifikkan di match case jadi 680. Nah, misalkan kita bisa memfilter lebih spesifik lagi, mencari yang dia full text. Kalau full text, jadi kita bisa klik full text. Kalau misalnya kita klik full text, maka hasil pencarian akan ini. Karena ada informasi-informasi yang ditangkap oleh mesin pencari itu hanya abstrak saja, tidak didapatkan full text-nya. Boleh jadi itu. Nah, kita ingin memastikan ada full text-nya, kita bisa klik full text. Kalau kita menginginkan lebih spesifik yang free, kita bisa klik ini. Jadi PubMed itu jauh lebih memudahkan, ada fiturnya jauh lebih kaya, sehingga kita tinggal klik aja sudah langsung bisa memfilter atau mau menspesifikkan hasilnya mau seperti apa. Jadi kita kalau ingin mau free full text, di panel kiri ini kita free full text. Ini 248. Nah, biasanya tandanya di sini ada free PMC article, PubMed Central. Jadi kalau PubMed yang khusus yang free open access ada di PubMed Central. Jadi ada PubMed Central. Nah, ini PMC. Nah, kalau PubMed Central ini lebih spesifik ke yang open access ya. Open access itu apa? Ada di video saya sebelumnya. Nah, jadi kalau yang open access ini semua jurnal yang ada di sini itu yang open access, yang free. Oke. Nah, kenapa lebih saya tunjukkan yang di PubMed? Karena ini kan tidak hanya open access saja, tapi juga closed access. Jadi database-nya jauh lebih luas. Nah, kemudian apakah itu kita mau spesifikkan ke review? Kita mau bisa spesifikkan ke review. Jadi misalkan free full text dan udah full text, mau kita hanya pengennya review aja tanpa harus ketik, kita klik aja review, maka dari 200-an menjadi 11 hasil aja. Jadi menjadi 11 hasil. Tadi sebelum saya besarkan, coba saya besarkan, sorry. Jadi di sini ya, di review. Dan misalkan kita mau 5 tahun terakhir, tinggal klik aja 5 tahun terakhir, maka dari 11 menjadi 8.
sangat memudahkan sekali kan, tinggal klik-klik aja kita langsung mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, kita kalau mau menspesifikkan, misalkan ini kita lepas saja, misalkan 5 tahun terakhir review free full text, atau kalau misalkan di topik bisnis gua Java, misalkan kita mau menspesifikkan hanya ini cukup kecil sebetulnya, tapi kalau misalkan cukup besar kita lepas saja, misalkan tidak hanya review, jadi hasil 119, jadi ya free full text 5 tahun terakhir. Nah, bagaimana caranya kita mau menspesifikkan hasil hanya dari judul saja? Nah, maka kita perlu menambahkan additional filter. Nah, additional filternya itu dari bentar, artikel type, sebentar. Tampilannya agak berbeda ini. Additional filternya kok tidak ada ya? Yang jurnal. Oh, yang judul saja, sorry. Sebentar. Kalau yang di versi lama itu ada di panel kiri sebetulnya. Harusnya ada, tapi kok di sini nggak ada ya. Mungkin kita masuk ke advance. Kalau dulu, kalau di versi yang lama itu ada di panel kiri. Mungkin kita harus pakai advance. Jadi di all field mungkin harus pakai yang di advance all field. Ini kita bisa pilih title or abstract. Kalau hanya title saja dari judul saja itu sempit. Kalau kita ingin memperluas hasil bisa ditambah abstrak. Jadi ini dicarikan dari title or abstract. Jadi kalau ini ya add with and or atau not gitu ya. Nah, misalkan kita di apa namanya Psidium gua Java itu ya, kita mau cari dari abstrak aja. Nah, sebelumnya sudah ada ini free full text sama 5 tahun terakhir ya. Kita mau tambahkan hanya dari title abstrak aja. Nah, kemudian kita set sini. Nah, ini hanya dari title atau abstrak aja. Jadi hasilnya lebih spesifik. Jadi hanya muncul dari title dan abstrak saja. Jadi seperti itu. Nah, jadi kalau kita nanti kita mengaktifkan akun, maka histori pencarian kita akan tersimpan. Nah, dari sini nanti kita nanti bisa create alert. Jadi kita buka akun, kita bisa dari hasil pencarian kita create alert. Maka dari dasar pencarian kita ini, kalau misalkan ada input informasi atau jurnal penelitian baru, maka ini kan menjadi bertambah. Maka yang baru itu akan diinformasikan lewat email ke akun ke kita. Jadi itu salah satu kemudahan yang ada di PubMed. Jadi apa namanya, dan ini spesifik ini ya. Jadi ada biomedical literature dari Medline, database Medline, jurnal Life Sciences atau online book dan lain. Ini. Jadi itu. Apakah sudah semuanya? Oke. Saya kira sudah, kalau mau bikin akun itu bisa ya. Untuk PubMed bisa login di sini.
Nah, kalian bisa sign up. Sign up-nya kalau kalian pakai Google, punya akun Google, bisa langsung pakai akun Google. Eh saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Apa namanya? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mungkin di video selanjutnya akan saya share mengenai bagaimana manajemen pustaka, konsepnya. Jadi mulai dari jadi ini, sorry. Mungkin di video selanjutnya bagaimana manajemen pustaka dan bagaimana pola pengelolaan pustakanya, penelusuran, penyimpanan, penataan koleksi, dan pencadangan. Itu bagaimana? Nanti penerapannya dengan menggunakan reference manager seperti apa? Dan ada dunia reference manager itu seperti apa juga? Demikian. Terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.